gitu. Dan ini juga bersamaan dengan ketika Presiden lagi di Silicon Valley kan pada saat itu. Kita lihat nih ada gambarnya mengunjungi kantor Google, ketemu dengan CEO-nya langsung, kemudian juga dengan pekerja-pekerja asal Indonesia yang bekerja di Google. Saya ingin tanya ke Mas Enda, ini kan sebenarnya kunjungan ini sudah direncanakan dari sejak tahun lalu tuh yang akhirnya sempat batal. Manfaatnya nih mengunjungi Google, kemudian Facebook, Twitter juga, walaupun Twitter sudah usernya udah berkurang ya di Indonesia. Ini sebenarnya apa keuntungannya buat Indonesia sendiri? Sebenarnya ini sebuah kunjungan high profile yang sangat istimewa menurut saya ya. Tidak semua kepala negara di seluruh dunia melakukan hal seperti ini. Jadi saya sih sangat menyambut baik gitu ya, Chief Rudiantara dan Pak Jokowi, dengan ada teman-teman juga yang ikut ke sana gitu. Karena kalau kita lihat aja hari ini diposting oleh Mark Zuckerberg di Facebook page-nya dia. Coba kita lihat nih ada postingannya Mark Zuckerberg dan kebetulan juga respon-responnya sangat positif sangat tuh positif. dari sana. Dan kita kadang-kadang suka under appreciate ya, suka ngapain sih ke sana. Tapi masyarakat di negara-negara lain, di Brazil, di India itu nih kayak gini kalau kepala negara gitu, harus terbuka terhadap dan mau berkomunikasi dengan penyedia layanan teknologi yang memang sudah ada di dunia. Mudah-mudahan ada hasil konkretnya juga bagaimana kemudian ketika sudah dikunjungi gini kan mau nggak mau Facebook pasti juga memperhatikan Indonesia gitu ya, Google pasti memperhatikan Indonesia, Twitter juga. Nah, ini yang menurut harapan saya adalah jadi pendorong semangat perusahaan-perusahaan lain juga untuk memperhatikan Indonesia lebih khusus karena kita memang pengguna dan pasar digital yang sangat besar. Tapi di lain sisi juga industri teknologi terutama digital Indonesia juga harus bangkit dong. Ini kalau presidennya udah ke markas Facebook, masa di Indonesia kita nggak bisa muncul nih produk-produk lokal yang sifatnya katakanlah kalau mau bersaing mungkin masih agak kejauhan, tapi udah mulai muncul lah bibit-bibitnya. Dan sekarang udah dihapus kan e-commerce dari daftar negatif investasi kan, dan Facebook punya inkubator di mana startup Indonesia mungkin bisa masuk begitu ya di dalamnya. Jadi, ya. Mungkin sistemnya kalau memang harus ini nggak gampang, jadi memang butuh waktu. Tapi kalau nggak dimulai seperti ini, tidak ada. Ini menurut saya bentuk perhatian yang paling nyata gitu. Bagaimana seorang presiden mau memperhatikan industri digital. Nah, jadi pelaku industri digital Indonesia harusnya menyambut ini dengan sangat baik dan harus kita follow up juga dengan karya-karya nyata gitu. Jangan presidennya udah ke Facebook, kita ya bisa ngapain nih? Cuman bisa jadi pengguna doang atau kita bisa bikin sesuatu juga gitu yang memang akhirnya digunakan oleh masyarakat Indonesia. Karena aksesnya sudah dibuka begitu ya. Tinggal regulasinya aja mungkin ya harus banyak. Ya itu PR bersama lah. Nah sebenarnya kita akan tanya kenapa tiba-tiba baru aja dikatakan 1-2 hari ke depan kita akan block, tapi ternyata keesokannya langsung dibatalin begitu. Sudah ada tersambung bersama kami melalui sambungan Skype Bapak M. Salahuddin, anggota panel penanganan situs internet bermuatan negatif. Pak Salahuddin, langsung saja, kenapa akhirnya dibatalkan untuk tidak jadi memblokir Tumblr? Ya, sebenarnya tidak dibatalkan ya, tetapi kita masih menunggu proses komunikasi lebih lanjut dengan Tumblr karena selama ini kan belum mendapatkan respon. Nah, kemarin Pak Menteri memberikan petunjuk agar supaya itu diberi kesempatan lagi, kita tunggu lagi, mudah-mudahan ada komunikasi. Pak, ini kalau kita lihat sebenarnya pengguna Tumblr di Indonesia ini cukup banyak dan bisa dikatakan crowd-nya ini cukup muda begitu ya. Dan ternyata nih banyak yang protes ketika kemarin ada wacana untuk diblokir. Kenapa sih yang menyebabkan Tumblr ini dianggap membahayakan gitu, berpotensi untuk mengeluarkan hal-hal yang pornografi dan lain-lain? Suaranya kecil sekali, Mbak. Halo? Ya, Pak Salahuddin, kenapa apa yang membuat Tumblr ini nih dianggap seperti syarat akan pornografi gitu? Padahal kan ini seperti situs media sosial lainnya juga banyak yang ada mengandung unsur pornografi. Iya, jadi begini, kita harus pahami bahwa panel itu tujuannya adalah untuk membangun komunikasi dengan pihak penyelenggara, khususnya yang tidak ada di Indonesia, yang tidak terjangkau dengan hukum di Indonesia, itu agar mereka mau menghormati aturan hukum yang ada di Indonesia. Jadi itu prinsipnya. Jadi yang lain-lain, seperti Twitter, kemudian seperti Facebook, kemudian kemarin ada Line, ada BlackBerry, itu mereka membangun komunikasi dengan kita. Sehingga mereka melakukan upaya juga di sisi mereka untuk mengurangi exposure dari konten yang negatif. Itu mereka lakukan dan terus bekerja sama dengan kita. Kalau proses itu dijalankan, tentu kita tidak melakukan pemblokiran. Dan itu tujuan kita. Tujuan kita bukan memblokir. Tujuan kita agar supaya exposure konten negatif itu bisa dikurangi. Nah, kasus dengan
Tumblr ini setelah sekian lama kita mencoba membangun komunikasi tidak mendapatkan respon. Sesederhana itu. Oke, bisa nggak misalnya minta ke Tumblr untuk melihat kira-kira beberapa account yang dikatakan misalnya mengandung unsur pornografi untuk diblok begitu. Jadi tidak langsung memblok Tumblr-nya tapi hanya account-account tertentu begitu Pak? Ya, jangan terburu-buru mengatakan langsung blokir. Sebelum ini diputuskan, itu sudah ada proses. Nah, kalau kita berkomunikasi kemudian tidak direspon, bagaimana kita bisa melakukan proses? Ya, kan kita juga punya tenggat waktu dong. Kalau sudah berbulan-bulan tidak ada respon, ya kita harus mengambil sikap karena ini amat undang-undang. Kapan kira-kira nih tenggat waktunya sampai akhirnya benar-benar harus diputuskan untuk diblokir begitu? Keputusan akhir ada di Menteri. Jadi kita dari tim panel itu memberikan masukan kepada Menteri, rekomendasi kita bulat, itu diblokir karena tidak ada komunikasi. Baik. Kalau seandainya setelah itu kemudian ada komunikasi, ya kita evaluasi lagi. Nah, Baik. Menteri memberikan kesempatan lagi.